Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik, wow, wonderful. Terima kasih pagi ini kami siap diberkati dengan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengar, urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Semua yang siap diberkati angkat tangannya dalam nama Yesus sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Amin. Banyak orang bingung, masa sih kita makan tubuh, minum darah Tuhan bisa sehat, kuat, makmur, panjang umur plus awet muda? Bisa, saudaraku. Asal Anda percaya, Anda menerima. Amin. Lihat kiri kanannya, nanti lihat semua awet muda nih mulai hari ini ya. Mulai malam ini semua diberkati Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi, silakan duduk saudara. Amin. Iya, seperti Kamis kemarin saya sampaikan, Sarah umur 65 tahun bersama dengan Abram pergi menuju tanah perjanjian. Saudaraku, dia agak ke selatan, tibalah dia di Mesir. Dan kemudian Raja Mesir yaitu Firaun naksir Sarah, saudaraku, umur 65. Coba perhatikan, seorang raja, seorang Firaun nggak mungkin kan kalau naksir nenek tua. Tapi berarti Sarah sekalipun umur 65, orang Sunda bilang kulitnya masih pengker, saudara. Kenceng, cantik. Sarah nggak pakai baju Zara loh. Tapi tetap menarik bagi Firaun. Betul? 23 tahun kemudian, dia tiba ketemu dengan ada raja namanya Abimelek. Berarti umur Sarah 88 tahun. Jangan berpikir dalam bayangan Anda 88 itu nenek tua rentap jalan bungkuk. Abimelek naksir juga sama Sarah. Berarti Sarah ini sekalipun umur 88, wajah 40 saudara. Hal yang sama akan terjadi buat saudara. Amin. Yang amin dapat. Yang kedua mudah-mudahan, insya Yesus. Maka amin harus duluan. Nah Bapak Ibu, mungkinkah? Mungkin. Sebab kenapa orang kok jadi cepat tua dan sakit-sakitan dan mati muda? Karena dosa. Tapi Roma 5 ayat 17 berkata, orang-orang yang menerima kelimpahan kasih karunia. Saudara dan saya adalah orang-orang yang menerima kelimpahan kasih karunia. Hyper grace akan bukan sekedar hidup, tapi hidup dan berkuasa. Amin. Akan hidup dan berkuasa. Nah, saudara, saya menyambung khotbah Kamis kemarin. Dalam kitab Yosua pasal pertama ayat yang kedua dikatakan demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, kamu dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, yaitu kepada orang Israel. 40 tahun Musa memimpin bangsa ini. Muter-muter di padang gurun, muter-muter di padang belantara, berjalan 40 tahun muter-muter dan tidak pernah sampai kepada tujuan, yaitu negeri perjanjian. Saudara yang dikasih Tuhan, mentok Musa hanya sampai di Gunung Nebo dan matanya hanya melihat, oh di sanalah negeri perjanjian. Ini menggambarkan bahwa Musa mewakili hukum Taurat. Telah mati tanpa bisa masuk negeri perjanjian. Bapak Ibu, hukum Taurat adalah perjanjian antara Allah
bukan dengan saudara, tapi dengan bangsa Israel. Sementara kasih karunia, perjanjian Allah bukan dengan saudara, tapi dengan Yesus, Bapa dan Anak. Betul? Anda dan saya yang percaya Yesus, Anda berasosiasi ke Yesus, Anda dan saya adalah anak-anak dari perjanjian itu. Betul? Siapa yang anak-anak perjanjian angkat tangan? Berdiri dong sekarang, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oke, boleh duduk sekarang, amin. Nah, Musa mewakili hukum Taurat telah mati tanpa bisa masuk ke negeri perjanjian. Dalam Old Covenant pusat perhatian adalah diri kita sendiri. Yaitu kamu jangan begini, kamu harus begini, kamu akan begini. Semua bergantung ketaatan, perbuatan, dan kelayakan kita. Dalam hukum Taurat Old Covenant, saudara dan saya bisa selamat, saudara dan saya bisa sehat, saudara dan saya bisa makmur dengan cara mentaati seluruh hukum. Dan terbukti tidak ada seorang pun yang bisa mentaati seluruh hukum. Maka Galatia 3 ayat 12-13, Kristus menebus saudara dari kutuk hukum Taurat. Kutuk hukum Taurat mengakibatkan umur manusia 70, kalau kuat 80. Hukum Taurat berbicara tentang apa yang kita upayakan. Dan muter-muter 40 tahun kita berjalan, kita nggak pernah memasuki negeri perjanjian. Amin. Nah saudaraku, firman Tuhan kepada Yehosua atau Yosua dalam bahasa Indonesia. Yosua itu bahasa Indonesia, Ibraninya Yehosua. Yesus sama juga Yehosua. Jadi saudaraku, nama Yesus itu nama Yehosua. Yosua melambangkan Yesus, yaitu Yehosua, artinya Tuhan adalah keselamatan atau kasih karunia. Jadi saudara dan saya bisa masuk negeri perjanjian bukan dengan upaya kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Bukan dengan berjalan, tapi dengan berlari Yesus memimpin kita. Sehingga kita memasuki negeri perjanjian dengan percepatan yang Tuhan beri. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, ini dia saudaraku ya. Terus, ya, kata Yehosua memang berasal dari dua kata Ibrani, yaitu YHWH, yaitu Yahweh, dan Yasa, menyelamatkan. Artinya Allah yang menyelamatkan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, 40 tahun Musa ngajak kita muter-muter tanpa kita pernah masuk negeri perjanjian. Artinya dengan upaya kita, dengan perbuatan kita, dengan usaha kita, kita nggak pernah bisa menikmati seluruh janji antara Allah dengan bangsa Israel. Maka saudaraku, perjanjian yang baru bukan perjanjian antara Allah dengan manusia, tapi antara Bapa dan Anak. Siapa anak? Yesus. Nah, antara Bapa dan Anak, dan saudaraku, itu disebut perjanjian darah. Kemudian karena saudara dan saya menerima Yesus, Anda dan saya adalah anak-anak perjanjian. Yesus yang menepati janji, kita yang menikmati janji. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, tahukah Anda sebelum memasuki negeri perjanjian, halangan pertama yang harus mereka lalui yaitu apa? Sungai Yordan. Mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Setelah menyeberang Sungai Yordan, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel, kepada Yosua untuk disunat. Saudara, Sungai Yordan dan sunat ini bicara tentang baptisan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mengingatkan kepada Anda yang belum dibaptis. Ingat baik-baik, sebab Galatia berkata, Galatia 3, kamu dibaptis dalam Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Amin.
40 tahun bangsa Israel muter-muter berjalan-jalan tanpa pernah masuk negeri perjanjian. Mereka berupaya, 40 tahun loh mereka berupaya, mereka berjuang, mereka bekerja, dan mereka nggak pernah mendapatkannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka halangan yang pertama bicara soal apa? Sungai Yordan. Bapak Ibu, kenapa Tuhan mau setiap kita yang menerima Yesus mesti dibaptis? Sebab baptis adalah proklamasi. Baptis adalah deklarasi. Pertama, deklarasi kepada siapa? Kepada Yesus, bahwa aku pengikut Kristus. Yang kedua, baptis juga adalah deklarasi kepada musuh kita, iblis. Aku bukan lagi milikmu, aku milik Yesus. Kita sudah belajar kuasa deklarasi, kuasa proklamasi. Banyak orang saudaraku, apalagi mungkin saudara latar belakang gereja yang baptisnya bukan ditenggelamkan, sulit untuk mengambil keputusan. Sebab saudaraku, orang-orang tua kita suka mengajar. Kamu sudah di-CD ya, kamu sudah dibaptis loh. Kalau kamu baptis lagi sama aja kamu menyalibkan Yesus 2 kali. Nggak ada ayatnya Pak. Tetapi itu menakut-nakuti generasi ini. Termasuk saya pun juga pernah mengalami sehingga saya menunda baptisan itu bertahun-tahun. Kenapa? Karena kakak saya bilang, kamu udah di-CD, kamu udah dibaptis. Tapi saya belum diselam, sama. Nah, hal yang sama. Maka ini tantangan bagi saudara. Maka saya mau sampaikan hari ini, bagi Bapak Ibu yang belum ditenggelamkan di dalam Tuhan. Ini tantangan pertama, supaya engkau mengalami kasih karunia, yaitu Yordanmu harus dibereskan. Sunat bicara baptis. Nah setelah itu Bapak Ibu, setelah menyeberang sungai Yordan, Yosua memandang ke kota Yeriko. Dia melihat kota yang sangat besar, tembok yang sangat tebal, dan tentara yang begitu banyak. Yosua berkata dalam hatinya, tentunya berpikir, bagaimana caranya untuk merobohkan kota ini dan mengalami the year of harvest. Sebab di negeri perjanjian nggak ada tahun paceklik, yang ada adalah tahun panen. Saudara dan saya, Tuhan membawa kita the year of harvest. Tetapi saudaraku, jangan berpikir waktu Tuhan kasih tuntunan tahun harvest saya nggak bertanya sama Tuhan. Sama dengan seperti tahun lalu waktu Tuhan memberi tuntunan atau visi tahun terobosan kerohanian. Saya sudah jelaskan berkali-kali. Kenapa sementara rasanya baik-baik kok kita harus mengalami tahun terobosan kerohanian? Nah, sementara di masa pandemi seperti ini, kenapa Tuhan ngasih tuntunan tahun panen? Rasanya nggak masuk akal kita. Sama dengan Yosua, 40 tahun muter-muter, nggak masuk negeri perjanjian. Begitu masuk negeri perjanjian, Yosua akan mengalami panen besar. Kenapa? Nggak ada lagi mana turun dari langit. Mana terakhir turun, saudaraku, yaitu apa? Sebelum menaklukkan Yeriko. Setelah itu nggak ada mana lagi. Yang ada adalah panen. Dan panen harus menabur, harus menuai. Nah, plus bagaimana caranya menghadapi tantangan pertama untuk memasuki panen, memasuki negeri perjanjian, menaklukkan tembok yang besar, menaklukkan Yeriko. Gimana caranya? Saudaraku, sekali lagi, Tuhan nuntun kita tentang kasih karunia. Saya sampaikan khotbah tentang kasih karunia. Tentang kasih karunia. Dari awal tahun sampai hari ini, saya membawa Anda untuk keluar dari cara pikir, cara hidup Old Covenant kepada New Covenant. Dari aku harus menjadi Tuhan sudah lakukan bagi kita. Cara pikir ini saudara. Dulu termasuk para pendoa di gereja ini, ada saudaraku, mohon maaf, ada diklat doa. Kenapa kita harus berdoa? Supaya kita sukses dan diberkati. Itu diklat doa gereja kita dulu.
Kenapa begitu? Karena itulah kita diajar seperti itu. Hari ini saya mengerti kenapa kita doa. Bukan supaya kita sukses dan diberkati. Saudara sudah sukses, saudara sudah diberkati. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Nah, baik, saya nggak ngulang itu, saya mau nyampaikan begini. Saudaraku, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Terus gimana caranya memasuki negeri perjanjian dengan hambatan, halangan yang paling besar adalah tembok Yeriko? Tahukah saudara siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Tolong dijawab. Ada yang bilang bukan saya om. Betul. Nggak ada urusan dengan Anda. Siapa yang merobohkan tembok Yeriko? Pak, Bu, tolong jawab. Tuhan. Apa yang Yosua lakukan? Yosua nggak ngapa-ngapain. Saudaraku, ada firman Tuhan berkata, setiap kali kamu terdesak, kamu harus memberitakan kematian Tuhan. Dalam kitab Imamat dikatakan setiap kali umat Israel terdesak, imam harus meniup sangkakala dari tanduk domba. Dan itulah yang Yosua lakukan. Dalam Yosua 6 ayat 8 dikatakan, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba di hadapan Tuhan. Sama-sama baca. Kurang keras, lalu mereka meniup sangkakala. Sangkakala apa? Tanduk domba. Bapak Ibu. Oh, cuman yes 1-2 orang. Bapak Ibu. Shalom. Semua diberkati Tuhan. Tahukah Anda pada waktu 7 sangkakala ditiup oleh 7 imam di putaran terakhir, di hari terakhir, kemudian tiba-tiba suddenly sekonyong-konyong, tembok yang tebalnya 6 meter, kota yang paling besar di tanah Kanaan. Dan ini adalah pintu masuk menuju penuaian yang dahsyat. Hambatannya adalah kota yang besar, tembok yang tebal, tiba-tiba roboh. Tahukah saudaraku, Tuhan menuntun kita the year of harvest. Dan saya khotbah Tuhan tuntun tentang kasih karunia. Ternyata Bapak Ibu, waktu kasih karunia diberitakan, terobosan terjadi. Kasih karunia diberitakan, kesembuhan terjadi. Amin. Kurang mantap aminnya, amin. Nah, Bapak Ibu Anda lihat. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, berjalanlah maju ketujuh orang imam yang membawa ketujuh sangkakala tanduk domba di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala. Bapak Ibu, perhatikan saya. 7 adalah angka sempurna. 7 adalah angkanya Tuhan. Dalam kebiasaan Yahudi, numerik, saudaraku, ada lambang-lambang. 7 itu angkanya Tuhan. 6 itu angkanya manusia. 5 itu angka kasih karunia. Nah, 7 orang imam membawa 7 sangkakala tanduk domba. Dan 7 imam meniup sangkakala tanduk domba. Tanduk domba yang ditiup, ini berbicara apa Bapak Ibu? Berbicara mereka memberitakan kematian Yesus. Kenapa? Tahukah Anda bahwa sebelum tanduk domba ditiup, tentunya domba disembelih. Domba menggambarkan Yesus, anak domba Allah yang disembelih. Tanduknya diambil. Dan tanduk itu ditiup. Ini berbicara, yaitu apa? Mereka menyuarakan, mendeklarasikan Yesus mati buat mereka. 430 malam, setiap hari kita mendeklarasikan dengan tubuh dan darah. Dengarkan baik-baik. 430 malam Tuhan menuntun kita. Tuhan semakin memperjelas kepada kita. Sementara
kita mendeklarasikan Yesus mati, apa yang terjadi? Tembok yang menghalangi penuaian roboh, kota Yeriko kita rebut. Artinya terjadi panen besar saat saudara dan saya, yaitu apa saudaraku? Waktu kita mendeklarasikan Yesus mati, artinya apa? Kita tahu kita selamat bukan karena upaya kita, tapi karena kematian Yesus. Kita sehat, kita sembuh bukan karena upaya kita, karena kematian Yesus. Kita diberkati juga bukan upaya kita. Aku, kata Tuhan, yang sudah melakukannya bagimu. Yang mengerti tepuk tangan paling meriah katakan amin. Haleluya. Kurang keras tepuk tangannya, lebih meriah lagi. Yes. Bapak Ibu, dengan ini saya semakin bersemangat. Untuk apa? Memimpin Anda, mengajak Anda, memotivasi Anda untuk setiap hari kita meniup sangkakala tanduk domba kita. Yaitu apa? Memberitakan kematian Tuhan lewat tubuh dan darah Tuhan. Saya percaya inilah yang memagari saudara dari tembok Yeriko. Inilah saudaraku yang memagari kita dari musuh yang sangat besar. Betul? Tahukah Anda secara hitung-hitungan manusia, Yosua pasti kalah menghadapi Yeriko. Anda akan lihat di pasal 6, kota itu sudah tertutup rapat. Tidak ada jalur keluar masuk orang. Dan bagaimana caranya mereka masuk? Bagaimana cara mereka merobohkan? Mereka nggak punya rudal. Mereka nggak punya roket seperti Hamas. Mereka nggak punya apapun peralatan. Dan mereka bukan tentara. Mereka lahir di padang gurun. Generasi yang masuk itu adalah yang lahir di padang gurun dan belum pernah perang. Gimana caranya memerangi? Dari situ kita tahu penuaian pun bukan karena upaya kita, karena kasih karunia Tuhan. Hubungan Yesus dengan kita cuma satu, kasih. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Gak ada ancaman hukuman di situ. Termasuk saya mau membawa saudara keluar dari zona Old Covenant. Kita sering mendengar khotbah tentang anak bungsu yang hilang dan anak sulung. Kita berpikir ada cerita yang menyedihkan, anak bungsu yang terhilang. Tetapi ada yang lebih menyedihkan, anak sulung yang tidak sadar identitasnya sebagai seorang anak. Dan anak sulung yang gak sadar itu banyak di gereja. Karena apa? Dia ada di New Covenant, tapi cara hidup dan pola hidupnya Old Covenant. Dia berpikir, aku harus lakukan ini untuk dapat perkenanan Bapa. Aku harus lakukan ini untuk mendapat begini. Dia bukan anak, dia hamba. Maka minggu lalu saya khotbah, engkau bukan lagi hamba, tapi engkau adalah anak dari Bapa di sorga. Ini identitas saudara. Dan apa yang Bapa punya, anak punya. Maka Galatia 3 ayat 29 katakan, karena kamu milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kamu menerima semua berkat Allah karena janji yang dibuat Allah kepada Abraham. Jadi janji Allah kepada Abraham ada 7 janji. Plus dalam Kejadian pasal 15 Tuhan ngomong, besar upahmu Abraham. Selain janji berkat ada upah. Itulah anak saudaraku. Selain berkat juga ada upah. Tapi hamba hanya sekedar upah. Dan orientasi hamba adalah upah. Dan hamba berbicara, identitas hamba terlihat dari apa yang dikerjakan. Tapi identitas anak ada di dalam bapaknya. Anda bukan hamba Tuhan. Anda adalah anak dari Bapa di surga. Boleh tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Haleluya. Maka saudaraku, pastikan memasuki tahun panen. Anda mau panen? Anda mau panen? Dengar baik-baik. Perdengarkan terus pekik. Deklarasikan kematian Yesus. 7 tanduk sangkakala. Ke-7 sangkakala tanduk domba harus diperdengarkan. Tahukah Anda tanpa tanduk domba, sangkakala tanduk domba ini ditiup, tembok Yeriko tidak roboh.
Demikian juga Wahyu 12 ayat 11. Kita mengalahkan iblis dengan darah anak domba dan kesaksian kita. Waktu Anda dan saya, kita udah punya darah Yesus. Kita tahu Yesus mati buat kita, tapi kita nggak pernah mendeklarasikannya. Puji Tuhan, 430 malam kita setiap hari mendeklarasikan kematian Yesus lewat perjamuan kudus, lewat perjamuan Tuhan. Inilah yang membuat tembok Yeriko, musuh yang mengintai saudara, dirobohkan oleh Tuhan. Anda nggak bisa berperang lawan COVID-19. Anda nggak bisa berperang melawan krisis. Siapa yang berperang? Sama seperti Yosua nggak bisa merobohkan tembok Yeriko. Yosua nggak bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Yosua nggak bisa memasuki negeri perjanjian. Hanya kasih karunia Allah yang memimpin Yosua dan Israel. Demikian juga kasih karunia Allah yang kita deklarasikan lewat kematian Yesus. Itulah yang merobohkan tembok-tembok yang menghalangi penuaian bagimu. Itulah yang mengalahkan musuh-musuh di depan saudara. Yang kita bahkan nggak tahu, nggak bisa lihat dengan mata. Mana COVID-19 kita nggak tahu. Betul? Saudaraku, katakan tahun ini COVID-19 selesai. Katakan. Saya aminkan. Walaupun kita juga nggak tahu, betul? Tetapi Anda tahu dampak dari COVID-19 ini. Para ahli mengatakan dampak ekonomi bisa kembali normal kurang lebih 5 tahun terhitung dari tahun lalu. Jadi kita baru tahun kedua ini, mau masuk tahun kedua, ada 3,5 tahun lagi baru bisa normal seperti sebelum pandemi. Mau ngandalkan apa? Otakmu. Mau ngandalkan apa? Kepintaranmu. Mau ngandalkan apa? Bisnismu. Nah dong. Nggak akan bisa. Kita nggak, saudaraku, kita bersyukur Anda terlindung dari COVID-19. Amin. Kita nggak tahu. Yosua menghadapi musuh yang berat. Sama. Bahkan kita nggak tahu musuh kita seperti apa bentuknya. Ya toh ya. Sampai hari ini, saudara dan saya terjaga, terlindung. Saya minggu lalu terbang dari Bandung, darat ke Surabaya, dari Surabaya, Makassar, Palu, Jakarta, saudaraku. Apa saya tahu kiri kanan saya naik pesawat dan pesawat itu penuh 90%. Apa saya tahu apakah dia sudah sedang inkubasi atau apa, saya nggak tahu. Tapi setiap hari yang membuat saya kuat, yang membuat saya teguh, yang membuat saya nggak takut, saya ngerti Panglima Bala Tentara Surga, Yehosua, Sang Kasih Karunia, Yesus yang saya deklarasikan kematiannya setiap hari, itulah yang melindungi saya. Itu juga yang melindungi saudara. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Nah, saudaraku, bukan hanya sekedar melindungi, tetapi kematian yang kita deklarasikan, kematian Yesus yang kita suarakan, kita kumandangkan, maka pasang telingamu untuk terus mendengar deklarasi kematian Yesus. Saya percaya engkau bukan hanya terlindung, tapi kita menjadi pemenang. Kita menjadi lebih dari pemenang. Tembok-tembok Yeriko yang tebalnya 6 meter. Hal-hal yang mustahil dalam hidup kita masa pandemi ini, kita akan keluar sebagai pemenang. Bahkan kita akan menuai di dalam nama Tuhan Yesus. Menuai berkat apa? Buah roh, kasih, sukacita, dan berkat yang paling rendah, materi. Otomatis itu menjadi bagian saudara dan saya. Bolehkah kita beri tepuk tangan paling meriah buat Tuhan? Amin. Maka saudaraku, ayat terakhir dalam Matius pasal 11. Setelah Yesus khotbah kepada mengecam kota-kota, Kapernaum itu disebut kota Yesus. Karena Yesus 3,5 tahun di muka bumi, paling banyak bikin mujizat di mana? Kapernaum. Yesus paling banyak bikin mujizat di kota bernama Kapernaum.
Maka Kapernaum disebut kota Yesus. Tolong kalau anak-anak saudara lagi ujian agama, mana yang disebut kota Yesus? Ada pilihan berganda. Nazaret, Yerusalem, Kapernaum atau Pemalang. Jangan pilih Pemalang. Pilih apa? Kapernaum. Bukan Nazaret, bukan Yerusalem, tapi Kapernaum. Sebab apa? Banyak mujizat dilakukan di situ, tapi Yesus mengecam Kapernaum. Dan Yesus berkata, Kapernaum, apakah engkau akan diangkat ke surga? No, kamu akan dibuang ke dalam kerajaan maut. Ini yang saya katakan, dosa yang membawa maut. Berarti saudaraku, dosa yang paling dibenci Tuhan adalah waktu manusia nggak percaya Yesus adalah Mesias. Nggak ada, saudaraku, nggak bisa diampuni dosa ini. Menolak Yesus sebagai Mesias, nggak ada pengampunan. Bahkan Sodom yang dalam pandangan kita dosanya menjijikan. Saat dia menerima Yesus, pengampunan datang. Dan waktu dia cukup menerima benih firman, buah roh keluar. Perubahan hidup dari metanoia mengalami metamorfosa setiap hari. Sampainya kita dibaharui dari hari ke hari. Kalau anak-anakmu hari ini, Pak, anak saya tuh kok nakalnya minta ampun. Anak saya kok begini, Pak. Anak saya kok begini, Pak. Saya mau tanya pada saudara. Pastikan apakah Anda sudah memberikan air hidup kepada anakmu. Maka jangan halangi anakmu mendengar firman. Sebab firman inilah, air hidup inilah yang akan membuat pohon itu berbuah. Apakah Anda memberitakan kasih Yesus kepada anakmu? Atau kamu memberitakan ancaman penghukuman Allah buat dia? Bapak Ibu, maka saya katakan, setelah Anda mengerti ini, Anda akan melihat setiap lembar di Alkitab, baik itu kitab perjanjian lama maupun kitab perjanjian baru, kamu akan menemukan kasih karunia demi kasih karunia dari semua peristiwa yang ada. Mata Roh Kudus akan menunjukkan kepada kamu, Yesus ada kasih yang lebih besar dari dosa apapun. Ada kasih yang lebih kuat dari dosa apapun. Saudara, setelah hal ini Yesus berkata demikian, ayat yang ke-28. Marilah kepadaku, kamu semua yang lelah dan punya beban berat. Aku akan membuat kamu tenang. Keselamatan, keselamatan kita terima dengan apa? Percaya dan menerima. Setuju? Bukan karena upaya kita. Efesus 2 ayat yang ke-8, 9. Dengan jelas mana? Karena kemurahannya saudara diselamatkan karena iman kepada Kristus. Bahkan iman itu pun bukan dari saudara sendiri, melainkan anugerah, kasih karunia dari Allah. Saya bisa percaya Yesus karena iman. Saya bisa selamat karena iman. Saya bisa sembuh karena iman kepada Yesus. Dan iman saya pun itu juga pemberian. Hal yang sama, keselamatan Anda terima dengan iman karena kasih karunia. Kesembuhan, kemakmuran. Saudaraku, untuk yang sulit keselamatan dia sudah berikan. Apalagi untuk hal yang lebih kecil. Banyak manusia berpikir, ya itu kan hanya untuk keselamatan, kalau untuk kemakmuran tidak. No. Dengarkan baik-baik. Abraham, Sarah, awet muda, umur 88, tetap kuat, tetap gagah. Kenapa? Dia bapak orang beriman. Dan Anda dan saya disebut keturunan Abraham karena Anda dan saya menerima Yesus. Maka hal yang sama, kamu sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Asalkan kamu percaya dan menerima kasih karunia Bapa. Kamu milik Kristus, maka kamu juga keturunan Abraham. Dan janji ini juga buat saudara, saudara, dan saya. Tepuk tangan paling meriah. Kembali ke Matius pasal 11 ayat 28. Datang kepadaku. Kenapa orang-orang letih lesu semua beban berat? Gimana enggak beban berat? Untuk panen harus kerja keras. Untuk masuk negeri perjanjian harus kerja keras. Itulah hukum Taurat yang berbicara tentang aku lakukan ini, aku begini. Tetapi dalam perjanjian kasih karunia, Anda lihat ayat 29-nya. Terimalah kuk yang kuberikan. Terimalah kuk, tahu kuk? Ini loh, taruh di sini.
Terimalah pekerjaan yang kuberikan padamu. Belajarlah dari aku. Aku lemah lembut, aku rendah hati, hatimu akan tenang. Ayat 30, memang pekerjaan yang kuberikan kepadamu, baca sama-sama. Apa? Beban yang kuberikan kepadamu mudah. Saking mudahnya, banyak manusia nggak percaya. Masa sih untuk selamat cuman percaya Yesus, gampang sekali. Iya. Anda mau nggak? Nggak mau? Saya tutup dalam doa kalau nggak mau. Maupun juga saya tutup dalam doa ini. Anda mau nggak? Gampang, mudah. Hanya percaya, menerima, selamat. Siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Mesias, kamu selamat? Hal yang sama, hari ini kamu yang sakit, jangan upayakan kesembuhanmu, terima kesembuhanmu. Kamu salah doa selama ini, Tuhan tolong sembuhkan aku. Yesus berkata, aku sudah sembuhkan engkau 2000 tahun yang lalu. Hanya kamu gak nerima, maka kamu gak sembuh. Tuhan berkati aku, makmurkan aku. Aku sudah memakmurkan kamu 2000 tahun lalu lewat kematianku di kayu salib. Bagianmu hanya percaya dan menerima, maka kamu akan lihat kemakmuranmu akan melimpah keluar. Dengar, kamu gak akan memiliki sebelum kamu sadari apa yang kamu punya. Saya ulangi lagi. Kamu gak akan memiliki apa yang kamu gak sadar kamu punya. Kalau saya sadarkan hari ini, kematian Yesus di kayu salib. Tahukah Anda, Yosua sadar, Israel sadar, mereka hanya percaya. Bangsa Israel hanya percaya, oh Yeriko kalahnya gitu, iya percaya, tiup. Beritakan kematian Tuhan, tiup sangkakala tanduk domba. Waktu mereka niup, tembok Yeriko yang tebal, beng, 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 beng. Dan mereka panen. Dan tahukah Anda, panen pertama di negeri perjanjian, menjara harta besar-besaran, itu Yeriko. Dan semuanya tidak ada yang boleh diambil. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Ini berbicara persembahan sulung. Halo? Saudaraku, saya enggak khotbah persembahan sulung, tenang aja. Walaupun wajah saudara kayak gimana, ini mau persembahan. Enggak, santai aja. Saya hanya menggambarkan aja buat saudara. Ya saudara enggak ngasih juga enggak masalah kok, enggak ada hukuman. Kok enggak amin ya. Amin. Sebab imam di perjanjian baru hanya berkat, enggak ada kutuk. Halo? Sampai mana? Jadi lupa gara-gara wajah saudara tadi. Hah? Sampai mana? Harta jarahan. Tahukah Anda? Waktu mereka memengkikan, meniup sangkakala tanduk domba, tembok Yeriko roboh. Bagian mereka hanya percaya dan menerima. Kok niup nanti roboh? Kamu muter aja, niup roboh. Niup roboh, sama. Tuhan nuntun gereja kita. Tiap hari kita meniup sangkakala tanduk domba. Tiap hari kita memberitakan kematian Tuhan. Terus dalam masa pandemi ini, darah Yesus melindungi, menjaga, dan membuat kamu jadi pemenang. Bagian kamu cuma apa? Percaya dan terima. Mujizat terjadi. Itu aja. Karena Tuhan sudah lakukan bagimu. Sederhana? Mudah? Kenapa yang mudah kamu gak lakukan? 430 malam. Maka saya katakan Bapak Ibu, di YouTube Anda bisa temukan khotbah yang lucu, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Di media sosial kamu bisa temukan serial pengajaran macam-macam. Di media sosial kamu bisa temukan khotbah yang bagus-bagus. Dari banyak hamba Tuhan. Gantian aja, hari ini siapa, besok siapa. Senin bicara pujian penyembahan, Selasa bicara tentang akhir zaman, Rabu bicara tentang rumah tangga, Kamis khotbah mungkin tentang topik pekerjaan, Jumat mungkin topik tentang apalagi doa, Sabtu mungkin topik tentang apalagi saudaraku yang lain, Minggu topik pelepasan. Lepas semua, gak ada yang nyantol saudaraku. Bisa terjadi. Tapi siapa yang Tuhan tuntun tiap hari? Anda boleh lihat, saya belum mendapati
di media sosial, mungkin Anda dapati, saya belum mendapati. Setiap hari kita perjamuan kudus. Konsisten loh, 430 malam. Saya manusia biasa seperti saudara. Kalau saya lihat postingan-postingan Anda di Instagram, jam 7 malam di Pascal 23, jam 7 malam di PVJ, saya juga pengen ke sana. Postingan Anda foto di IKEA, saya keluar rumah, saya udah lihat IKEA. Dari rumah saya kelihatan, sampai hari ini saya belum pernah masuk IKEA, saudaraku. Kenapa Pak? Lo ngapain? Saya nggak akan foto kayak, lo ngapain foto? Beli sesuatu, apa yang mau saya beli? Saya juga nggak tahu IKEA itu apa, saudaraku. Haleluya. Saya belum masuk, saudara, IKEA. Belum pernah masuk, betul. Apalagi saya dengar dari jemaat, Pak kalau masuk sana harus daftar. Apalagi daftar. Nggak daftar aja, saya malas suruh daftar model-model itu. Saya gaptek, saudaraku. Nggak ngerti cara daftarnya bagaimana. Nanti nunggu sepi saya baru masuk, saudaraku. Begitu udah nggak ada saudara, saya baru di sana. Amin. Foto bareng Siwon, kira-kira begitu, saudaraku. Iya, Jumadi ya maksudnya, saudaraku. Haleluya. Jangan pikir saya nggak punya keinginan. Ada. Tapi apa yang membuat saya bertahan? 430 malam. Bahkan saya salut sama 3 anak saya. Anda tahu kalau Anda punya anak laki, usia-usia remaja, itu pasti pengennya keluar. Itu sama, saya punya kucing jantan dan betina, juga begitu. Yang betina banyak di rumah, yang jantan banyak keliaran, saudaraku. Itu mirip. Jadi kalau saya tanya, Fes, mana? Saya sebut nama kucing ini. Jalan-jalan Pak, cari pacar. Harvest bisa ngomong gitu. Tapi kalau yang betina setia di rumah, saudaraku. Sama. Saya nggak punya anak perempuan, saudara. Harvest mumpung belum remaja. Nanti saatnya dia punya SIM. Dia juga pasti kayak koko-kokonya, saudaraku. Mungkin malam minggu ngapel siapa. Tapi 430 malam. Revival Chris setia, saudaraku. Sebelum jam 7 dia udah ada di rumah. Main keyboard, main gitar, siapkan. Kami juga pengen dinner bareng. Kami juga pengen, saudaraku, malam-malam pergi ke Tangkupan Perahu, ngeem di kawah. Domas, saya juga pengen. Tetapi semua enggak saya lakukan. Setiap hari saya memercikkan darah Yesus buat saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat BFA dan semua simpatisannya untuk apa? Meniup sangkakala tanduk domba. Dan ternyata hari ini Tuhan beritahu tembok Yeriko roboh saat kematian Tuhan diberitakan. Hal yang sama penuaian terjadi saat kita lakukan hal ini. Dan buah itu adalah kasih karunia. Panggil berdiri, saudaraku. Haleluya. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Semua berkat kemurahan. Terima kasih. Engkau sangat baik, teramat. Angkat tangan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Tepuk tangan paling keras buat Tuhan, katakan haleluya. Dan hari ini kami mengangkat roti. Firman Tuhan berkata setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan.
Saudara dan saya hari ini sama seperti Israel meniup sangkakala tanduk domba, memberitakan kematian Tuhan, dan panen besar terjadi. Kemenangan terjadi, perlindungan, keamanan terjadi bagi Israel. Hal yang sama terjadi bagi saudara dan saya. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan hari ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Yang percaya ambil dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosamu. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru. Inilah cawan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Sehingga setiap orang yang meminumnya menerima kasih karunia dari Bapa. Sebab cawan murka Allah sudah diminum Yesus di kayu salib. Bapak Ibu yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dengan hormat. Dalam nama Yesus, engkau minum. Bapak Ibu sedang menelan kehidupanmu, engkau sedang menelan kesembuhanmu. Saya berdoa, engkau terimalah kesembuhanmu itu, terimalah kemakmuranmu, sehingga tidak ada lagi yang sakit, yang miskin, yang lemah di antaramu. Gak ada lagi yang mati muda di antara keluargamu. Semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Sebagai tanda syukur kami kembalikan persembahan syukur. Kami bawa persepuluhan kami. Dan sebelum kami pulang, kami terima berkat-Mu. Pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis di Roh Kudus menyertai memberkati engkau. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.